Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fauzi Al-Hamadi. Di sini saya akan menerangkan tentang proses resepsi. Kira-kira apa sih proses resepsi itu? Kata resepsi seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apa makna sebenarnya dari resepsi itu sendiri? Menurut pengertian dari beberapa ahli yang menulis kesimpulan secara sederhana, yaitu setiap individu dalam kehidupan sehari-hari akan menerima stimulus atau rangsang berupa informasi, peristiwa, objek, dan lainnya yang berasal dari lingkungan sekitar. Stimulus atau rangsang tersebut akan diberikan makna atau arti oleh individu. Proses pemberian makna atau arti tersebut dinamakan resepsi. Untuk memberikan gambaran lebih jelas lagi mengenai pengertian resepsi, berikut pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Sarlito Saryawan Sarwanto, resepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan. Kemampuan tersebut antara lain kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu, seseorang bisa saja memiliki resepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dikemungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem, nilai, dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan. Sedangkan menurut Leavitt pada tahun 1978 yang diambil oleh Faradina Triska, persepsi memiliki pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, persepsi yaitu penglihatan bagaimana seseorang memilih atau melihat sesuatu, dan dalam arti luas persepsi itu yaitu pandangan atau pengertian sebagai seseorang memandang dan mengartikan suatu. Sodang P. Siaga pada tahun 1989 berpendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses di mana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan-kesan sensorisnya dalam usahanya memberikan suatu makna tertentu dalam lingkungannya. Indrajaya pada tahun 1986 dalam Prisika berpendapat bahwa persepsi adalah proses di mana seseorang berorganisasikan dalam pemikirannya, memanfaatkan, mengalami, dan mengolah perbedaan atau segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungannya. Menurut Robbins, persepsi adalah suatu proses di mana individu berorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka yang memberikan makna terhadap lingkungannya. Sedangkan menurut Toha, persepsi adalah pada hakikatnya proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Dalam Wikipedia Indonesia disebut bahwa persepsi adalah proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus sendiri itu didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antara gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Proses pembentukan persepsi dimulai dengan penerimaan rangsangan dari berbagai sumber melalui panca indera yang dimiliki. Setelah itu diberikan respon sesuai dengan penilaian dan pemberian arti terhadap rangsang lain. Setelah diterima rangsangan atau data yang diseleksi untuk menghemat perhatian, yang digunakan rangsangan yang telah diterima diseleksi lagi untuk diproses pada tahapan yang lebih lanjut. Setelah diseleksi, rangsangan diorganisasikan berdasarkan bentuk sesuai rangsangan yang telah diterima. Menafsirkan data yang diterima dengan berbagai cara dikatakan telah dipersepsi setelah data atau rangsang tersebut berhasil ditafsirkan.
Sedangkan faktor-faktor fusional yang membentukkan persepsi seseorang berasal dari kebutuhan pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang dapat disebut berbagai faktor-faktor personal yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimulasi, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon terhadap stimulasi. Sejalan dengan hal tersebut, maka persepsi seseorang ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu pengalaman masa lalu dan faktor pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.